Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Galang di series Prop Firm Journey ya. Kita sudah lama ya tidak berjumpa buat video seperti ini. Saya kemarinan sempat ingin bikin video kelanjutannya, cuma ada beberapa halangan jadi saya nggak bisa. Saya baru bisa hari ini dan hari ini pun saya buat di hari Minggu ya. Saya buat di hari Minggu dan akan saya upload di nanti sore, Minggu sore jam 4 sore. Oke, kita langsung aja teman-teman. Seperti yang ada di judul, gimana kabar profumnya? Profumnya masih saya tradingkan teman-teman ya. Jadi apa namanya? Kemarin saya sempat SL beruntun lagi ya di beberapa ada hari di mana saya SL beruntun. Jadi PNL-nya masih masih seperti jalan di tempat ya teman-teman ya. Jadi saya rasanya masih seperti jalan di tempat. Saya sedikit mengubah mengubah strategi saya di take profitnya teman-teman. Jadi karena saya ini ingin ingin lebih cepat untuk apa namanya pertumbuhannya, jadi saya nggak akan menunggu sampai TP3 teman-teman. Jadi saya menunggunya hanya sampai TP2 gitu. Jadi tetap 3 layer teman-teman, tetap 3 layer tapi 1 layer untuk TP1 dan 2 layernya untuk TP2 teman-teman. Hasilnya memang secara apa namanya? Secara result kalau sampai TP3, kalau dipecah jadi 3 ya, itu memang lebih besar sedikit. Tapi ketika saya sampai TP2 pun hasilnya masih tetap bisa lah untuk cover secara risk reward rasionya masih oke. Jadi saya dimulai ketika kemarin saya SL beruntun itu saya switch langsung ke 1:2 saja untuk final targetnya gitu ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung ke jurnal trading gitu ya. Oke. Nah, ini dia jurnal tradingnya teman-teman. Nah, langsung teman-teman bisa kelihatan ya PNL-nya saat ini dan growth-nya seperti apa. Gitu ya. Jadi saya terakhir kali buat itu kan di tanggal 12 Maret. Sekarang udah 12 Mei gitu kan. Oke. Berarti sudah 1 bulan berlalu dan masih di sini-sini aja teman-teman. Ini teman-teman juga bisa lihat di sini saya sempat SL beruntun ya. Saya sempat SL beruntun ya. Kemudian di sini ada kemarin ada TP beruntunnya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ini mungkin videonya akan lumayan panjang karena ada banyak setup yang valid dan yang terpanggil gitu ya. Kita langsung aja teman-teman. Di sini ada NZD Cat teman-teman H1. Ini dia NZD Cat di sini teman-teman. Seperti yang kita lihat adalah di sini downtrend ya. Kemudian di sini ada ada drop base drop di Fibonacci 0,618. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, ketika harga masuk sini, dia sempat turun, ya. Dia sempat turun, tapi dia nggak sampai TP1, dia langsung melanjutkan kenaikannya. Jadi SL, gitu ya. Ini saya kalau nunjukkan ke MT5-nya itu pasti agak mundur ke belakang ya. Jadi khusus di episode ini aja saya nggak menunjukkan MT5, saya pasti nunjukkan ke dashboardnya aja. Karena saya harus mundur ke belakang jadi agak ribet aja gitu ya. Jadi saya nunjukin trading view-nya aja gitu ya. Ini sudah dibahas. Dan ini pound sterling Aussie. Ini teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada structure kenaikan ya. Di sini ada rally base rally di Fibonacci 0,618. Ini rally base rally-nya, tempat saya entry. Oke, kemudian hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, harga datang masuk langsung SL. Ketika harga dari sini masuk langsung SL di sini teman-teman. Gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini, saya pun kalau ada SL ada TP itu saya di sekitaran 0,6%. Jadi kurang dari 36 gitu. Kalaupun lebih dari 36 berarti itu kena komisi. Kayak ini nih 37 kena komisi gitu ya. Oke, selanjutnya ada di Aussie Yen. Nah, ini saya sempat SL beruntun juga ya di 16 Maret itu saya SL 3 kali. Nah, ini dia seperti ini teman-teman. Saya di tradingan saya yang ini saya nggak akan merubah cara trading saya. Saya hanya agak switch kemarin ke take profitnya aja. Itu menurut saya harusnya sudah bisa untuk lebih survive ya. Meskipun yang pakai sekarang survive juga, cuma lebih lambat gitu. Nah, ini downtrend secara structure, kemudian di sini ada drop base drop di Fibonacci 0,618 seperti rencana kita, oke? Kemudian hasilnya seperti ini.
Nah ini dia, harga masuk langsung ke atas lagi ya teman-teman. Jadi memang market sedang tidak sesuai arahnya dengan rencana kita. Jadi ya seperti itu. Ini SL di Aussian. Kemudian ini ada yang TP lagi, pound sterling USD ini TP ya. Nah ini, seperti ini. Harmonic pattern ya. Pattern andalan saya, harmonic pattern. Kemudian di sini ada rally base rally di Fibonacci 0,618. Nah, ini ketika saya setup penampakannya seperti ini, teman-teman. Nah, harga mantul di sini kiss area atasnya saja kemudian langsung ke TP3. Gitu ya. Ini setup yang saya mau seperti ini, harmonic pattern, kemudian ada rally base rally Fibonacci 0,618 kayak begini. Ini salah satu E plus setup saya. Gitu ya. Ini sudah dibahas, ini sudah dibahas. Oke, kemudian ada lagi Euro Yen. Nah, ini Euro Yen sama teman-teman ya. Ini harmonic pattern sama. Harmonic pattern bedanya ini kakinya lebih dalam ya. Secara konsep sama, ini adalah harmonic pattern, kemudian ada rally base rally di Fibonacci 0,618. Ini hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, harga masuk dalam sekali ya, jemput drop base rally ini, kemudian dia naik, kemudian turun lagi, kemudian dia naik lagi gitu. Jadi ini memang marketnya sedang tidak bekerja sesuai dengan harapan kita, jadi ini SL gitu ya. Setelah TP, kemudian SL beruntun lagi teman-teman saya ini, teman-teman. Ada SL beruntunnya lagi, oke. Kemudian pound sterling yen di sini. Ini dia pound sterling yen. Nah, ini dia harmonic pattern lagi, teman-teman. Ya kan? Harmonic pattern, kemudian di sini rally base rally di Fibonacci 0,618. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, itu. Harga masuk langsung SL, teman-teman. Ini berbarengan, teman-teman. Karena kan pairnya sama-sama yen ya. Euro yen, pound sterling yen. Udah ini nih. Ini berbarengan ini nih jatuhnya, teman-teman. Euro yen, pound sterling yen sama ada NZD yen. Ini jatuhnya bareng. Karena saya searah. Saya nge-buy semua. Euro yen, pound sterling yen sama NZD yen saya nge-buy semua. Nah, ini dia. Lihat teman-teman. Ini setupnya perfect banget menurut saya, teman-teman. Jadi ini harmonic pattern, rally base rally, Fibonacci 0,618. Itulah kenapa saya order buy di 3 korelasi pair yen sekaligus. Euro yen, pound sterling yen, NZD yen. Dan ketika tidak sesuai, maka SL semuanya, teman-teman. Nah, ini dia. Jelek gitu. Ini kena wick, kemudian SL. Kemudian TP, sorry. Kena wick SL-nya, kemudian TP. Gitu ya, teman-teman. Ini wick TP3 gitu. Nah, kemudian ada lagi nih teman-teman, ini USD yen. Oh, ini beda hari ya. USD yen di sini. USD yen di sini structure kenaikan, kemudian di sini ada rally base rally di Fibonacci 0,618. Ya, di sini strukturnya kenaikan ya, teman-teman. Kemudian ada rally base rally. Kelihatan jelas banget rally base rally-nya. Nah, ini saya suka. Gitu ya. Kemudian hasilnya seperti ini. Nah, harga masuknya pakai drop base drop seperti ini, teman-teman. Jadi memang marketnya sedang tidak bekerja dengan cara ini ya. SL aja, teman-teman. Saya SL di sini gitu ya. Oke, ini lagi mana lagi, ini pound sterling Swiss franc ya, pound sterling Swiss franc. Nah, ini dia, ini salah satu setup yang saya ambil. Di sini ada harmonic pattern, kakinya agak ke atas ya. Terus di sini ada drop base drop di Fibonacci 0,618. Hasilnya seperti ini. Ini pound sterling Swiss franc, salah, ini salah tempat. Nah, ini Aussie NZD, ini apa nih? Ini Aussie NZD juga. Wah, salah tempat ini saya ini. Bentar ya. Kita cari pound sterling Swiss franc. Oke. Tuh, tempat saya entry itu di mana? Nah, ini dia. Ini tempat saya entry nih. Ini makanya saya kalau kurang sukanya itu harus mundur-mundur ke belakang ya. Nih, maafkan teman-teman karena sudah lama gak bikin video. 21 Maret nampaknya ini ya. 23 Maret. Itu di H1.
25, 23. Nah, ini dia teman-teman. Ini tempat saya entry. Ya, ini tempat saya entry. Harga masuk mencelat tinggi. Kemudian dia SL saya dan dia balik arah menjadi uptrend gitu ya. Ini, saya masuk di area ini. Gitu ya. Oke. Ini kita dokumentasikan, copy link. Oke. Ya, jadi ini udah dibahas dan ini ada lagi AUSI NZD. Nah, AUSI NZD ini struktur penurunan teman-teman. Kemudian di sini ada drop, base drop di Fibonacci 0,618. Hasilnya seperti ini, AUSI NZD-nya. Kena wick teman-teman. Nah, ini dia. Nih, yang saya sangat sayangkan itu kena wick dulu baru dia TP. Makanya di sini saya bilang wick TP3 gitu. Nih, ya sudahlah. Ini memang rencana kita SL itu kan sebagai rencana kita. Jadi saya nggak mau menahan minus terlalu banyak. Jadi saya cut loss saja di situ. Gitu ya. Kemudian di sini ada NZD Swiss franc. Di sini ini TP ya, NZD Swiss franc. Nah, ini kenapa saya sell di sini karena di sini low-nya sudah di break, low 1 2 3 4 low sini sudah di break teman-teman. Ada indikasi pembalikan arah. Oke, kemudian di sini ada drop base drop di Fibonacci 0,618. Ya, hasilnya seperti ini. Oke, harga masuk kemudian dia turun. Langsung ke TP3-nya. Gitu ya. Ini sudah dibahas. Kemudian ini juga yang TP lagi, pound sterling NZD. Nah, ini struktur kenaikan ya, teman-teman. Struktur kenaikan, kemudian di sini ada rally base rally. Nah, ini kenapa saya ambil meskipun Fibonacci-nya udah keluar. Jadi ini masih kalau di spot market itu bisa ada selisih harga, teman-teman. Jadi kalau misalnya masih di luar sedikit seperti ini masih saya ambil. Tapi kalau misalnya udah ada di sini gitu, udah terlalu jauh itu saya biasanya langsung cancel. Karena ini hanya beberapa pip saja, itu saya masih ambil. Gitu ya. Hasilnya seperti ini, TP ya. Ya, harga masuk sekali di sini kemudian langsung TP3. Gitu ya. Oke. Ini sudah dibahas. Kemudian ini ada lagi pound sterling USD yang SL. Nah, ini dia. Ini saya screenshotnya ketika sudah taken, teman-teman. Sebenarnya saya waktu masih ada di sini itu saya langsung entry ya. Jadi ini ada struktur penurunan, kemudian di sini ada drop base drop di Fibonacci 0,618. Nah, hasilnya seperti ini, teman. Wah, nggak saya screenshot ya. GBP USD ya. Itu tanggal berapa itu tuh? Nggak saya screenshot. 20 31 Maret. 31 Maret ada di sini. Nah, ini dia. Ini dia, teman-teman. Nih pelakunya. Ya. Masuk ke atas sempat turun ke bawah sampai TP1, kemudian dia melanjutkan kenaikannya. Gitu ya. Ini dia, teman-teman. Jadi dia harga masuk tembus SL kemudian sempat turun ke bawah, kemudian dia naik lagi gitu. Makanya saya SL di sini. SL di sini ya. Kemudian ini ada yang TP lagi, AUSIEN, ini TP AUSIEN. Nah, ini dia. Di sini ada struktur penurunan dan drop base drop di Fibonacci 0,618. Hasilnya seperti ini. Nah, harga masuk kemudian ambrol. Gitu teman-teman ya. AUSIEN ini sesuai dengan plan kita. Makanya dia sampai TP3 gitu ya. Nah, kemudian ini SL beruntun lagi teman-teman ya. Ini ada hari SL beruntun lagi gitu. Oke. Nah, ini kita lanjutkan di Euro Yen ya. Ini Euro Yen, plannya seperti ini ya. Ini sudah break banyak low ya. Ada indikasi pembalikan arah dan di sini ada drop base drop di Fibonacci 0,618. Rencananya adalah ketika masuk sini dia akan meneruskan penurunannya. Tapi berkata lain ya, marketnya
Harga masuk tembus SL, kemudian dia sideways di area itu. Oke, di situ saya SL lagi. Kemudian ini lagi teman-teman, pound sterling yen. Ini korelasi pair sama juga ya. Ini adalah mulai struktur penurunan ya. Ini saya SL juga di sini. Hasilnya seperti ini. Nah, harga masuk langsung break ke atas. Gitu ya. Ini secara struktur zone-nya kurang oke. Gitu, makanya dia SL. Zone kurang oke. Nah, oke, kemudian di sini ada lagi NZD USD. Nah, ini dia teman-teman NZD USD. Sini ada struktur kenaikan ya, harmonic pattern sudah kebentuk, terus di sini melanjutkan struktur kenaikan. Kemudian di sini ada rally base rally di Fibonacci 0,618. Gitu, itulah kenapa saya entry di situ dan hasilnya seperti ini teman-teman. Masuk, belum sampai TP1 dia sudah drop lagi. Gitu ya. Oke. Jadi itu SL. Kemudian ada lagi SL teman-teman. Ada lagi SL di sini NZD CAT. Saya ambil buy juga di sini NZD CAT. Nah, sama. Polanya sama teman-teman ya. Kenaikan rally base rally Fibonacci 0,618. Karena ini NZD juga, jadi dia berkorelasi drop. Nah, harga masuk langsung drop. Dan SL gitu ya. Itu salah satu plus minus ngambil korelasi pair ya teman-teman. Jadi ketika satu tidak bekerja, ada kemungkinan besarnya yang lain juga tidak bekerja. Tapi ketika satu bekerja, kemungkinannya akan membawa yang lain gitu. Itulah enaknya pakai membawa korelasi pair gitu. Apalagi searah gitu kan. Nah, oke, ini pound sterling CAT SL juga di sini saya. Ini ya, struktur kenaikan, kemudian di sini ada rally base rally di Fibonacci 0,618. Itu saya ambil itu untuk buy-nya. Nah, di sini harga masuk cukup drop-nya cukup deras ya. SL di sini saya dan dia sideways. Gitu ya. Oke, kemudian di sini ada CAD Swiss franc. Nah, ini harmonic pattern ya, harmonic pattern, kemudian ada drop base drop di Fibonacci 0,618. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Harga masuk, kemudian tembus ke atas, baru TP1, terus naik lagi. Gitu ya. Karena nggak sesuai rencana, jadi saya cut loss di area ini. Atau SL di area ini ya. Oke. Kemudian ini, yang kemarin terakhir, beberapa hari terakhir TP. Saya ada TP 3 kali beruntun ya. Lumayan bisa membuat bangkit. Ini ada Euro Aussie di sini. Nah, ini Euro Aussie teman-teman. Euro Aussie seperti janji saya di live itu, saya akan cari sell ketika low sini di break. Nah, benar teman-teman, low sini itu di break dan saya akan entry di area ini. Nah, ini ada drop base drop di Fibonacci 0,618. Oke. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke, harga masuk kemudian sampai ke TP3. Gitu ya. Kemudian ada CAD yen di sini. CAD yen, nah ini harmonic pattern, kemudian ada drop base drop di Fibonacci 0,618. Ini salah satu setup yang TP-nya jauh ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini pound sterling yen ini yang tadi nih. CAD yen ini harusnya. Nah, nggak bener nih. Sorry. Ini CAD yen harusnya TP-nya jauh teman-teman. Nah, ini dia. Ini CAD yen ini TP-nya jauh. Nah, ini hit sini teman-teman. Kemudian ambrol dia. Nah, gitu ya. Ini hit sini, kemudian dia ambrol. Ini saya TP maksimal juga. Oke, kemudian yang terakhir ini teman-teman, yang terakhir ini
Ini saya baru pertama kali nemu setup di Exau USD teman-teman. Nih, setupnya seperti ini. Nah, harmonic pattern teman-teman. Saya suka. Harmonic pattern, kemudian ada rally base rally di Fibonacci 0,618. Itulah kenapa saya entry di Exau USD. Dan hasilnya seperti ini. Belum saya tampilin di sini. Exau USD. Nah, ini teman-teman hasilnya teman-teman. Harga masuk bolak-balik di sini, kemudian dia sampai TP3 teman-teman ini. Nih, nah, sampai TP3 teman-teman. Ya. Oke. Gitu ya, teman-teman. Kita coba lihat dashboardnya dulu ya, dashboard funded next-nya. Kita coba lihat bagaimana struggle-nya ini akun. Baru di fase 1 teman-teman, baru di fase 1, tapi ya seperti itulah. Karena tujuan saya itu bukan ngejar yang profit cepet ya, tapi saya pengen lihat bagaimana cara survive-nya ya. Dan inilah sudah saya praktekin. Saya sell beruntun berkali-kali. Saya naik turun balance PNL gitu. Nah, oke ya. Jadi di sini saya masih profit di 1,67%. Ini 131 ya, 100,31. Di sini juga 100,31 ya. Kemudian di sini ini yang menariknya teman-teman. Saya kemarin tanggal 12 di sini ya. Nah ini di 290 ya. Saya sempat di 290 balance-nya. Kemudian ini karena SL beruntun ya teman-teman. Ini SL beruntun. Oke. Selama puasa sampai lebaran ini saya masih tradingin teman-teman. Ini sudah mulai bangkit. Nah ini puncaknya itu di tanggal awal April kemarin. Awal April kemarin itu saya sempat di drawdown ya. Drawdown di 0, sekian persenan, nggak sampai 1% drawdown ya. Ini balance-nya sampai di 5.965 ya. Jadi saya sempat drawdown kemarin. Nah, alhamdulillahnya kemarin karena TP 3 transaksi beruntun saya bisa recovery ya, sampai sekarang ada di 6.100,31 dolar gitu. Which means itu udah profit di 1,67% gitu teman-teman. Mungkin ke depannya nanti saya ketika menemukan strategi ya untuk alokasi portonya ya. Jadi saya nggak akan mengganti strategi untuk entry-nya. Palingan yang akan saya adjust itu di alokasi persentasenya gitu. Jadi saya perlu adjust alokasi persentase dari modalnya supaya bisa bertumbuhnya nggak yang landai teman-teman gini. Ini kan bertumbuhnya kan ya struggle terus landai gitu ya. Saya akan coba cari formulanya teman-teman ya. Jadi kalau untuk strategi tradingnya saya nggak akan rubah, saya akan pakai supply demand dan Fibonacci untuk akun ini. Jadi paling itu aja teman-teman. Kita akan terus tradingkan ini akun sampai payout dan rencana saya itu masih banyak ke depannya ya teman-teman. Saya mungkin akan saya coba untuk scalpingannya dari hasil payout ini. Jadi teman-teman bisa lihat gimana agresifnya saya. Kalau misalnya saya di live itu kan saya paling cuma spill sedikit-sedikit aja ya. Gimana cara saya scalping. Mungkin nanti saya akan bikin konten setelah hasil portfolio ini untuk scalpingan saya. Kenapa tidak gitu kan. Oke, jadi fokus kita adalah untuk survive dulu di akun ini dan tentunya payout ya tujuannya. Tapi dengan mungkin nanti akan saya cari lagi formulanya untuk alokasi persentase dari modalnya. Gitu ya teman-teman. Oke, gitu aja dulu teman-teman untuk video kali ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan semoga teman-teman profit. Kita ketemu lagi di minggu depan. See you teman-teman.